Baru seminggu tinggal di komplek tersebut, mendengar salah satu tetangganya gajian, dirinya pun langsung tergiur. Bahkan melakukan sesuatu demi mencuri uang tersebut dan menghalalkan segala cara berujung masalah hukum. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Cimahi, Bandung Barat. Kejadian ini terjadi di salah satu perumahan yang terbilang cukup ramai. Seorang laki-laki bernama Agus tinggal di Jawa Barat, punya adik bernama Kurnaisin berusia 49 tahun yang tinggal di perumahan Arjasari, Kabupaten Bandung. Agus sendiri kangen kepada sang adik Kurnaisin hingga WA sang adik namun tak diangkat dan beberapa kali menelpon tak ada jawaban. Penasaran kepada sang adik yang tak menjawab teleponnya, Agus pun memilih datang ke rumah sang adik. Sesampainya di rumah sang adik, Agus pun tetap tak mendapatkan berita dari sang adik. Bahkan saat diketuk pun tak ada jawaban hingga akhirnya Agus pun mengintip ke kamar sang adik. Saat mengintip, dirinya kaget melihat sang adik tertidur namun tak memberikan jawaban kepadanya. Hingga akhirnya Agus meminta bantuan kepada para tetangga dan Pak RT setempat untuk membantu dirinya. Pak RT pun merasa ada yang aneh karena tak ada bergerak hingga akhirnya Pak RT melapor kepada pihak yang berwajib untuk didobrakkan pintu. Usai mendapatkan laporan, pihak yang berwajib pun datang. Dan tak lama pihak yang berwajib pun mendobrak rumah Kurnaisin. Saat dibuka, mereka pun langsung masuk ke kamar Kurnaisin, menemukan Kurnaisin sudah tak bernyawa. Saat itu nampaknya adik dari Agus ini pun dibekap sesuatu, bahkan mulutnya tersumpal oleh celana dalam. Kondisi Kurnaisin sendiri dengan baju yang acak-acakan, nampak dirinya mendapatkan banyak kekerasan dan tikaman senjata tajam. Menurut para tetangga yang selalu bertemu Kurnaisin tiap harinya, nampaknya 2 hari Kurnaisin tak keluar rumah, bahkan mereka berpikir Kurnaisin sedang pulang kampung. Dikenal baik oleh para tetangganya, Kurnaisin sendiri sudah tinggal di perumahan tersebut cukup lama. Kurnaisin tinggal di perumahan tersebut sendirian, biasanya baik-baik saja, bahkan Kurnaisin pun akrab dengan para tetangga. Akhirnya jasad korban pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, dan pihak yang berwajib menyelidiki kasus ini. Dari hasil otopsi sendiri, Kurnaisin mendapatkan banyak luka di leher dan penyebab berpulangnya karena kekerasan benda tumpul. Tak hanya itu, Kurnaisin sendiri mendapatkan kekerasan seksual di perkawas saat itu. Pihak yang berwajib pun menyelidiki kasus ini dengan menanyai para tetangga korban dan juga keluarga korban. Berkat kerja keras pihak yang berwajib, akhirnya di hari yang sama menemukan seorang pelakunya. Pelakunya sendiri berada di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung. Namun saat hendak diamankan, pelaku berusaha melarikan diri dan akhirnya dikejar pihak yang berwajib hingga akhirnya didor. Pelaku sendiri bernama Eko, tetangga korban yang baru 1 minggu tinggal di dekat rumah korban. Menurut Eko, berasal dari tetangganya, dirinya mendengar kalau Kurnaisin saat itu baru saja menerima gaji. Eko yang tergiur dengan uang gaji korban, Eko pun mengawasi rumah korban. Tepat di jam 9 pagi, Eko masuk ke rumah korban lewat pintu belakang dan ternyata menemukan uang senilai 250.000. Eko pun pulang ke rumahnya, namun dirinya nampak masih penasaran. Sore hari Eko pun kembali ke rumah korban dengan berniat mencuri lagi, namun ternyata saat itu korban sudah pulang dan ketahuan korban. Saat itu pun Eko diteriaki maling. Eko yang panik langsung menjelat leher korban dengan tali sepatu. Kondisi korban sendiri saat itu baru saja mandi. Handuk korban pun langsung terlepas dari korban dan saat itu Eko merasa hasratnya terguncang. Setelah Eko membuat korban pingsan, Eko pun memperkosa korban, tak lama menikam korban beberapa kali hingga akhirnya korban pun tak bernyawa. Sebelum meninggalkan rumah korban, Eko sendiri membawa tabung gas, sepatu dan beberapa barang yang bisa dijual. Setelah kejadian ini, Eko pun kabur karena dirinya takut ketahuan. Dalam pelariannya ini, Eko menjual barang-barang yang tadi dicuri di rumah korban. Namun nampaknya uang tersebut tak terpakai karena Eko diamankan sebelum dirinya memakai uang tersebut. Eko diamankan terkait permasalahan ini, bahkan dirinya kini siap menjalani beberapa kali persidangan dan terancam vonis hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Eko sendiri mendapat berita kalau tetangganya gajian dari salah satu tetangga yang tengah bergosip. Tergiur dengan harta gajian uang korban karena saat itu Eko mengaku dirinya tak punya uang sama sekali. Keluarga dari korban pun tak menyangka pelakunya tetangga sendiri, padahal dinilai Kurnaisin selalu berbuat baik pada tetangganya dan orang yang dikenalnya. Para tetangga di sana pun tak mengenal siapa Eko, mengingat Eko sendiri baru 1 minggu tinggal di daerah tersebut. Bahkan tak menyangka ternyata Eko adalah residivis yang beberapa kali diamankan terkait dirinya pernah melakukan pencurian. Eko yang nampak seorang yang tak bertanggung jawab menghabisi Kurnaisin yang dinilai baik, ramah, bertanggung jawab, bahkan mandiri di keluarganya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini.
Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.